nggak mungkin kucing saya mati terus saya kuburkan di tanah orang kan gitu. Ya, dan nggak tega juga kita membuangnya kan. Oh, nggak boleh, kita harus upayakan. Ya, Bahkan ya. kucing yang kelindas di jalan saja, ini ya? walaupun bukan saya melindas, kalau saya lihat, saya bawa pulang. Ini tempat sekecil ini cukup lah ya. Sistemnya begini, kan kucing itu matinya kan enggak sekali bersamaan. Jadi begitu mati kita kubur dulu di pojok sini. Ya. Atau berapa hari setelah itu atau seminggu setelah itu mati lagi. Kita taruh sebelah sini. Lagi. Nanti begitu ada mati lagi, tenggang waktunya kan sudah lama juga itu. Yang dikubur kemarin mungkin sudah jadi tulang. Nah, kita tanam lagi di situ. Oh, jadi kayak di apalah di Arab Saudi itu ya. Kira-kira kayak di Arab. Jadi berputar terus gitu. Ya. Karena keterbatasan tanah kita lah. Ini sahabat, ini sudah sampai tempat kuburan kucing pun sudah disiapkan sama Pak Al-Rijal nih. Luar biasa. Iya. Berarti memang profesional betul dalam merawat. Itu kalau bukan karena dari hati yang dalam murni, itu nggak akan bisa Pak Rijal. Oh iya. Gitu. Makanya saya karena saya sudah beritikat sama istri, anak juga gitu. Anak saya juga pencinta kucing juga. Kita satu keluarga. Jadi memang kita tidak hitung-hitungan lagi sudah. Ya. Oh ini gaji untuk kita. Terus kita yang makan? Enggak. Ya, ada kita yang membutuhkan ya. Ada yang membutuhkan. Ya, nanti kita hanya yakin bahwa Allah ataupun Tuhan akan mengganti lagi itu. Kita kan nggak tahu. Dan bahkan yang paling repot kalau masalah biaya itu mungkin banyaklah jalannya ya. Iya. Yang paling repot itu sebetulnya kalau bukan dari hati kecil nggak bisa itu. Kotorannya itu kan banyak kotoran di mana-mana. Kucing hitam pai mencari makan. Wah, kucing hitam ya, mencari makan ya. Kucing balang barana tigo. Oh, tigo ya. Ala banyak Pak Datua memberi perhatian. Iya. Dan diberikan. Iya. Insya Allah Pak Datua kok murah pula rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Itu ada. Kalau di Padang itu biasanya pantun tuh ada loh babaleh pantun itu. Silakan bisa dibalas. Bisa dibaleh ya. Balas. Jadi jauh bana mah Datuk datang ke Siko. Ya dari Tangerang awak ke Siko. Katampe awak sampai Ambo maksudnya mencari kucing. Mencari kucing ya banyak kucing. Insya Allah lancar pula usaha pada tu. Amin. Mendapat rezeki nan halal nan gadang. Insya Allah Pak. Insya Allah sahabat ya. Selamat berjumpa sahabat Pojok Tentara Teladan Nusantara. Topik kita hari ini adalah tentang seorang pemerhati kucing. Orang ini adalah seorang prajurit yang berpangkat Brigadir Jenderal TNI. Dan saya datang ke tempat beliau untuk langsung melihat aktivitas bagaimana beliau kesehariannya dengan kucing-kucing itu. Teladan Nusantara. Sahabat, saya sudah berada di rumahnya Bapak Brigadir Jenderal TNI Al-Rijal. Saya sapa beliau. Selamat berjumpa. Assalamualaikum Pak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini kebetulan sahabat saya dan kami sama-sama dari satu kampung. Kampung kami di Sumatera Barat. Kalau saya dari Lebu Aluang di Piaman. Kalau Pak Rijal di Tabiang, Padang Kota. Padang Kota, beliau Padang Kota. Kebetulan beliau juga satu angkatan di militer dan beliau berpangkat Brigadir Jenderal TNI. Dan satu kesenangan beliau tentu sangat mulia yang ditekuni beliau saat ini, yaitu memelihara dan memperhatikan kucing. Bahkan kucing-kucing yang ada di rumah beliau ini berasal dari mana-mana yang mungkin dibuang orang, kucing-kucing liar yang terlantar dikumpulkan di sini kucing-kucing. Begitu Pak Rijal ya? Ya, betul. Ya. Itu ada yang dari Papua. Ya. Karena saya di mana saya dinas, pasti saya pelihara kucing. Ya.
Waktu di Papua itu sampai 30 lebih kucing saya. Kucing ya. Yang saya bawa ke Jakarta itu 4 ekor saja. 4 ekor saja ya. 4 ekor tuh yang satu karena digigit anjing, berlubang perutnya. Tiap malam saya kasih salep sampai sembuh. Nah, pada saat perawatan itulah dia nggak bergaul sama kucing-kucing lain. Begitu sehat, dia bergaul, nggak bisa, dimusuhi. Ya jadi apa dia? Jadi Terasing. Ya, begitu. Akhirnya saya kirim ke Jakarta. Nah, yang kedua, itu kukunya dicabut sama orang. Saya ketemu di pasar. Karena itu di lumpur-lumpur tuh dia berjalan cari makan. Ya. Ada mbok-mbok yang jual ayam potong. Saya tanya, itu kucing siapa? Nggak tahu, Pak. Loh, kenapa itu? Itu kukunya dicabut, Pak, katanya, sama orang. Waduh, saya bawa pulang. Habis itu saya salap lagi tiap malam segala macam. Begitu sembuh, nggak bisa bergaul lagi, kirim lagi ke sini. Gitu. Luar biasa, sahabat ya. Nah, yang 2 lagi, nah, itu memang kucing kesayangan, saya kirim. Jadi 4 ekor saya bawa di ini. Dari Dan berarti Papua. kucing-kucing di sini ini dari berbagai tempat ya dapat ini. Oh iya, itu dari rest area dari Bandung ke Jakarta itu saya pasti singgah. Mana yang nggak bisa ini, nggak bisa fight, emang nggak bisa fight di situ, bawa pulang. Mana yang nggak bisa mandiri? Mandiri, bawa pulang. Ya, terutama yang dia cacat mungkin ya. Iya. Ada yang mungkin sakit, Ya. ada yang nggak bisa inilah sama sekali bergerak ya. Iya. Dibawa ke rumah ini ya. Ya, makanya di sini Luar ada yang biasa. buta, ada yang tengkor, macam-macam di sini. Ada yang buta juga Ada ya. yang buta. Berarti kalau jalan nabrak-nabrak dia. Nabrak. Tapi karena di rumah ini udah berapa tahun dia, udah 6 tahun kali ini. Jadi dia udah tahu pintu itu di mana gitu. Jadi gitu, sahabat ya, luar biasa. Kalau boleh saya sebut sang jenderal dari Minangkabau, pecinta kucing. Nah, kira-kira begitu ya. Hari ini sedang apa nih, Pak Rizal? Ini sesuai dengan keseharian, makan sorenya kucing. Oh gitu ya. Ya. Ini sudah waktunya dia makan nih. 4:30 harusnya tadi ini. Oh. 4:30 kebetulan saya lagi mempersiapkan sesuatu, agak terlambat sedikit. Iya. Berapa banyak kucingnya, Pak Rizal? Kalau ini dia kan ada yang mati, ada yang datang lagi, sekitar 40 ekor. 40 ekor yang di sini ya? Iya. Dan di mana lagi tempatnya? Dia ada di lantai 3, di tempat jemuran, ada di lantai 2, kemudian di lantai dasar. Lantai dasar itu ada yang di depan, ada yang di garasi, ada yang di belakang ini juga. Ini udah nunggu nih, sementara mau makan. Memang udah waktunya menunggu. Udah waktunya makan. Oh, kita semua lihat bagaimana dia makan ini. Kucing di lantai 2. Kira-kira satu hari ini berapa menghabiskan biayanya untuk kasih makan ini? Wah, kalau dihitung ini dia beda-beda ini. Ada yang makanan kering, ada juga yang makanan basah. Nah, ini makanan basahnya ini. Makan kering itu ya kita enggak gimana ya, enggak terlalu di ini kan ya, enggak terlalu dihitung-hitung, kita yang penting dia kenyang. Nah, tapi kalau sekali belanja itu istri itu 2 juta gitu kan tiap bulan. Lain lagi nanti kalau seperti ini tempe ikan cuek ini bisa 200.000 tuh 2 hari. Itu. Itu kandang-kandangnya. Terus untuk waktu yang dihabiskan untuk bersama-sama kucing-kucing ini kapan-kapan aja nih Pak Rizal? Dia kalau pagi itu 4:30, saya 6:30 harus sudah selesai karena saya harus ke kantor. Tapi istri saya yang melanjutkan ngasih makan. Kita sama istri. Nah, Apa? Jadi jam 4:30 sudah mulai mengurus kucing ini. Setelah sholat subuh ya Pak Rizal. setelah sholat subuh ya, setelah sholat subuh saya langsung Kucing sampai 6:30 langsung bersiap-siap berangkat ke kantor. Nanti istri yang ngasih ini, istri yang melanjutkan. Ini sejarahnya bagaimana kok bisa mencintai kucing ini sejak kapan? Itu waktu itu kira-kira saya dinas di Papua itu 2019. 2019 ya? Nah, 2019 belum makan dia. Sabar. Jadi Pak Rizal ini sebetulnya baru-baru saja mencintai kucing ini. Artinya
berangkat dari apa ya, sebuah keterpanggilan gitu. Iya. Jadi melihat di jalan ada yang kelaparan, nggak bisa makan gitu. Akhirnya dia turun dari mobil langsung mengopen begitu ya, ya. Iya, itu kan di warung-warung biasanya itu kan aku kadang-kadang sedih juga tuh. Ada orang makan, kucing nunggu gitu. Menunggu gitu. Banyak makanan terbuang, Iya. bukan dikasih ke kucing. Itu. Malah ditumpuk di tempat, masuk tong sampah Dibuang. mobil sampah gitu ya. Iya memang Ada kadang makhluk yang mengharap mengharapkan. luar biasa. Padahal kucingnya itu kan dia nggak minta apa-apa dia. Hanya minta makan, nggak ada yang lain itu. Dia nunggu aja. Dia nunggu gitu. Menunggu belas kasihan lah. Nah, saya kadang-kadang kalau ketemu dengan orang tega-tega kayak gitu, sedih aku lihatnya. Artinya gini loh, kecuali kalau dia sudah dikasih makan, minta uang pulang, dia pulang kan. Itu mungkin bolehlah keberatan ya kan. Kucing garam lah. Ini yang penting udah kenyang perutnya, udah Nah, tidur dia. Nah, iya, simpel aja kan. simple. Masalahnya kalau bukan kita yang ngasih, itu yang ngasih siapa? Iya kan? Kalaupun dia cekatan untuk mencari, kalau nggak ada barangnya, dia mau cari kemana? Justru itu. Itu pula lagi kan. Harus dikasih. Iya. Memang dia kalau di lapangan mungkin bisa cari serangga gitu kan. Tapi kan serangga itu kan benda hidup juga. Dia juga terbang juga, lari juga kan. Alangkah naifnya ya. Ya. Kira-kira begini Pak Rizal, betul nggak? Sahabat ya, kira-kira banyak kita jumpai kadang-kadang di restoran besar, di rumah makan besar, Iya. dan manusia di situ makan besar ya. Makan besar ya. Jadi begitu dia habis makan besar, dia lupa kalau ada makhluk lain yang menunggu Pak Rizal, ya kan? Di sekelilingnya. Habis itu kucing itu mengganggu dia, merasa dia terganggu, Ditendang. disepak. Nah, ini yang kadang-kadang kita sadar. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran seperti ini, informasi seperti ini, ya mereka bisa sadar lah Ya. makhluk hidup di luar sana, mereka begitu ya. Karena kucing ini kalau dari Muslim gitu ya, Ya. di hadis-hadis itu dia ngantarkan rezeki sebenarnya. Dan dia pun bertakbir, Iya. dia pun ini Betul. kan takbir, salawat dia. Iya. Cuma kita aja yang nggak dengar, dia pun berdoa untuk kita. Betul. Makanya kadang-kadang itulah yang saya sedih kan. Kalau seandainya saya pesan lah kepada ya kita manusia ya. Kalau memang Sahabat-sahabat lah. ya sahabat-sahabat, kalau memang nggak senang sama kucing, nggak kasih makan, jangan disakiti lah. Udah menghindar saja. Ya itu sahabat ya, itu apanya pesan dari Pak Rizal, Pak Dirjen. Ya. Tapi dengar-dengar begini, Pak Rizal, ada juga ini komunitas orang-orang yang suka pelihara kucing atau komunitas pecinta kucing ini gimana ceritanya? Wah, ada itu lagi viral itu. Kalau nggak salah yang selalu viral itu Cat Lover TV itu. Oke? Cat Lover TV. Itu kemarin ada bencana di daerah mana gitu kan. Dia berangkat menyelamatkan kucing. Karena Menyelamatkan dari apa? menyelamatkan dari bencana itu kan banjir. Mungkin kalau manusia pasti ada yang menyelamatkan kan. Nah sekarang kucing siapa yang menyelamatkan? Jadi kelompok pencinta kucing itulah yang berangkat ke sana. Nah, kita juga itu, kita kalau ada rezeki kita kirim juga. Kan ada nomor rekening yang dikasih itu. Ya. Dan Antara sesama komunitas pecinta kucing ini ada nggak grup apanya gitu, grup komunikasinya gitu, berkomunikasi gimana? oh ada, karena itu yang resmi ada ya. Kalau saya hanya kuping-kuping ada nomor kita telepon. Ya, ya. Nah karena kita saling mengisinya gini. Kadang-kadang kucing ini kan yang apa yang perempuan lah gitu ya, yang betina. Dia kan 1 tahun tuh melahirkan 2 kali itu. Nah ini kalau nggak dicegah juga perkembangannya pesat sekali. Nah sehingga ada upaya untuk mengkebiri dia atau apa istilahnya disterilkan. Nah ini udah saya sterilkan semua ini. Yang di rumah ini khususnya. Saya tidak banyak tapi apakah itu tidak bertentangan dengan agama itu? Memang pro dan kontra memang. Tapi
Ya kita ini aja, kita mengambil yang terbaiknya bagaimana gitu. Yang terbaiknya, karena kalau udah banyak sekali juga kan nanti membuat masalah. Tapi ya, umumnya kalau sudah melahirkan sekali udah mungkin saya rasa mungkin nggak ini ya, karena kasihan kepada induknya. Nah, ini kayak gini nih, kan kucing-kucing dari luar saya ambil ini. Jadi ketemu di jalan bawa pulang, ketemu di jalan bawa pulang. Gitu. Ya, Jadi aktivitas setiap hari di lantai 1 ini, habis itu ke lantai 3 lagi ya? Diantar. Mengurusi yang di atas ya? ya. Tapi makanan yang sudah diaduk kita antar ke atas. Terus bagaimana kalau ada yang sakit-sakit kucing? Nah, sakit kalau yang istri saya udah belajar untuk mengobat, saya mampu juga lah. Nah, nanti obatnya ya? ada. Kemudian kalau nggak mampu, baru kita bawa ke klinik, ditangani dokter. Jadi tentu Pak Rizal Ya. dengan berbagai macam karakter kucing ini ya, tentu ada juga permasalahannya. Kira-kira ada yang sakit, tadi saya sudah dengar bagaimana perlakuannya, nah, terutama yang bagaimana kalau ada kucing-kucing yang mati, karena pasti namanya makhluk hidup kan mengalami kematian kan begitu. Ya, ya. Gimana kira-kira? Boleh saya menyampaikan secara urut gitu ya, Ya, ya. sehingga dia mengalir. Ya. Seperti yang pernah yang saya katakan tadi itu, kalau keadaannya normal, sehat, upaya kita untuk mencegah supaya dia nggak sakit itu kan kita kasih vitamin. Ya. Kalau sakit mata kita kasih obat mata, Ya. supaya tidak berkutu kita mandikan. Ya. Nah, setelah kita upaya begini, kemudian dia sakit. Nah, langkah awal kita masih berusaha mengobat dengan diri kita sendiri dengan obat-obat tadi itu. Ya, ya. Ya, kita bisa beli di Tentu apotek. itu biaya juga ya. Ya, biaya kita beli itu. Nah, apabila kita tidak bisa nangani karena memang keterbatasan kita di bidang kesehatan, kita bawa ke klinik. Oh ya. Kita bawa ke klinik Dokter hewan lah ya. dokter hewan. Ya, ya, ya. Nah, ini juga ini biayanya ya kita kan harus memang berusaha mengecilkan biaya ya. Ya, ya, ya. Kalau di klinik itu biaya cukup mahal karena dokternya kan dokter khusus itu. Ya, ya. Tapi ada jalan seperti manusia itu punya puskesmas, hewan ini juga punya puskeswan. Kliniknya ya. Klinik itu yang sifatnya dibuka sama secara individu. Tapi rumah sakitnya secara pemerintah punya itu namanya puskeswan. Puskeswan, pusat kesehatan hewan. Hewan. Nah, adanya itu di Jakarta Selatan di Ragunan. Di Ragunan. Ah, itu rumah sakit besar itu. Segala hewan. Segala hewan dibawa ke situ. Nah, kemudian di Mabes TNI itu juga ada puskeswan juga, tapi sifatnya kecil. Ya, ya, ya. Nah, jadi kalau nggak mampu kita tangani, kemudian kita bawa ke dokter itu. Ya. Nah, apabila sudah kita upayakan juga di obat ke dokter, wah ini mati gitu kan? Ya, nanti pasti dari klinik atau puskeswan itu akan memberitahu sama kita, ya kita ambil ininya hewan kita yang mati Ya, itu, ya, ya. kemudian kita kuburkan. Nah, dulu di rumah ini itu di depan saya kubur itu. Dikubur di depan ya. Dikubur di depan. Itu karena sudah saya ini keramik gitu ya. Berapa karena untuk ekor parkir dulu? mobil. Totalitas. Kalau di luar itu mungkin sekitar 50 ekor kali itu. 52 ekor ya. Iya, 50 ekor. Banyak juga ya. Ya karena dia kalau datang penyakit itu berangkai dia. Berangkai pernah mati itu satu hari Ya, itu. logikanya kan apalagi kucing-kucing yang di sini kan kucing-kucing yang terlantar dari mana-mana Iya, bawa dirawat penyakit di dia. sini kan. Dia bawa Begitu, penyakit. sahabat ya, Bu. Dari luar-luar yang terlantar, yang mungkin berpenyakit atau Iya. mungkin apa gitu dirawatnya di sini. Dibawa sini. Ah, jadi yang penyakit yang dibawa itu akhirnya menjalar ke Ya, kucing ya, yang ya. lain. Tentu ada yang selamat, Ada yang selamat, ada yang tidak. Kalau mati di mana dikuburkan? Kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau mati itu di depan karena sudah saya keramik, sekarang saya siapkan di belakang. Ada tempat yang baru lagi maksudnya gitu ya? Iya, tempat baru gitu. Di mana tempatnya? Tempatnya di sebelah sini. Karena sifatnya nggak mungkin kucing saya mati itu saya kuburkan di tanah orang kan gitu. Ya, dan nggak tega juga kita membuangnya kan? Oh, nggak boleh, kita harus upayakan. Ya, Bahkan ya. kucing yang kelindas di jalan Oh, saja, ini ya? walaupun bukan saya melindas, kalau saya lihat, saya bawa pulang. Ini tempat sekecil ini cukup lah ya. Sistemnya begini, kan kucing itu matinya kan enggak Nggak bersamaan. enggak sekali bersamaan. Hmm. Jadi begitu mati kita kubur dulu di pojok sini. Ya,
Tahu berapa hari setelah itu atau seminggu setelah itu mati lagi. Nah, kita taruh sebelah Pojok sini. lagi. Nanti begitu ada mati lagi, tenggang waktunya kan sudah lama juga itu. Yang dikubur kemarin mungkin sudah jadi tulang. Timpa. Nah, kita tanam lagi di situ. Oh, jadi kayak di apalah di Arab Saudi itu ya. Kira-kira kayak di Arab. Jadi berputar terus gitu. Iya. Karena keterbatasan Luar biasa, ya. tanah kita lah. Ini sahabat, ini sudah sampai tempat kuburan kucing pun sudah disiapkan sama Pak Alrijal nih. Luar biasa. Iya. Berarti memang profesional betul dalam merawat. Itu kalau bukan karena dari hati yang dalam murni, itu nggak akan bisa Pak Alrijal. Oh iya. Gitu. Makanya saya kalau karena saya sudah beritikat sama istri, anak juga gitu. Anak saya juga pencinta kucing juga. Kita satu keluarga. Jadi memang kita tidak hitung-hitungan lagi sudah. Ya. Oh ini gaji untuk kita. Terus kita yang makan? Enggak. Ya, Ada kita yang membutuhkan ya. ada yang membutuhkan. Ya, nanti kita hanya yakin bahwa Allah ataupun Tuhan akan mengganti lagi itu. Kita kan tidak tahu. Dan bahkan yang paling repot kalau masalah biaya itu mungkin banyaklah jalannya ya. Iya. Yang paling repot itu sebetulnya kalau bukan dari hati kecil nggak bisa itu. Ya. Kotorannya itu kan banyak kotoran di mana-mana. Kotoran itu setiap pagi itu saya akan membuang kotoran kucing itu pagi dan sore. Pagi dan sore. Nah, kalau pagi itu mungkin ya 2 ember yang besar beginilah kira-kira ini. 2 ember ini. Itu kotoran semua. Nanti dikubur. Kalau enggak, ditanam. tanam. Kadang-kadang kalau ini Ini kita buang. tempat pembuangannya juga ini. Enggak, ini pembuangan air. Pembuangan air kita sendiri. Nah, jadi dapatnya ya setidaknya 1 ember ini. 1 ember itu Kadang-kadang 2 ember. Ya, kucing itu tergantung ini. biasa. Kalau dia kenyang, dia berak tentunya. Di dunia sahabat, di dunia mungkin kita lihat Pak Alrijal ini bergelut dengan yang kotor-kotor, Ya. tapi insya Allah di akhirat tempatnya bersih-bersih. Amin. Betul, Amin. Luar biasa. Yang penting masih ada yang kita perbuat. Ya, Itu yang gitu. penting. Betul. Jadi kita berbuat baik bukan hanya sesama manusia gitu. Ya. Nah, kepada hewan juga, makhluk hidup Ya. itu juga perlu. Betul. Ya, artinya ya saling mencintai sesama makhluk hidup gitu ya. Ya. Apalagi agama manapun melarang kita menyakiti makhluk hidup kan, termasuk hewan, menyakitinya, dan itu agama mana juga akan melarang itu. Wah, luar biasa ini. Jadi Pak Alrijal, Ya. tentu kan udah lama bersama-sama apa ini ya, bergelut dengan kucing ini ya. Kira-kira pasti adalah hal-hal yang menonjol gitu, atau mungkin hal-hal yang menarik, atau mungkin hal yang unik lah menghadapi apa kejadian-kejadian. Kira-kira begitulah tentang pengalaman yang menarik lah tentang kucing ini ya. Kira-kira ada cerita apa? Ada 2 itu sebenarnya. Waktu itu saya dinas di Papua. Waktu itu jabatan saya di Papua Kapolsahli, saya tinggal di Mes Pati di Cendrawasih itu. Situasi ya. Ada 2 di situ. Yang pertama, saya pulang dari kota. Lewat di pos di mana dekat Mes itu ada pos dijaga oleh tentara. Begitu saya lewat, dari jauh kelihatan batu di tengah jalan. Saya berhenti. Begitu berhenti, saya panggil anggota kan. Itu apa itu? Saya kucing. Binatang hidup. Itu kalau digilas mobil bagaimana itu? Saya bilang gitu. Ambil, saya bilang kan. Ambil. Naikkan bawa ke Mes. Saya kebetulan tinggal di lantai atas. Nah, cuman masalahnya kucing itu udah sekarat. Saya kasih susu, dia minum. Kelihatan. Tapi udah sekarat gitu loh. Saya tungguin sampai jam 2. Dan dia meregang nyawa di depan saya. Kucing itu ya. Kucing itu. Jadi pada saat saya kasih susu itu, keluar air matanya. Dua deh, saya sampai merinding. Keluar air mata. Ini terjepit kena lem. Bukan, nah itu yang pertama, itu kesan pertama gitu kan, bahwa kayak begitu kucing itu berterima kasihnya gitu. Saya selamatkan, saya minumkan susu, dia menangis. Akhirnya jam 2 mati dia. Tapi saya merasa bahagia karena saya bisa mengantar dia ke kematiannya dia dengan ini loh, dengan apa ya? Dengan baik lah. Dengan baik lah. Ini pengalaman yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu di Papua itu sama dengan kayak sekarang ini. Saya pagi ngasih makan kucing, sore juga gitu.
pada saat ngasih makan pagi, saya lewat di depan, karena di mana posnya, di mana kucing itu, saya antar. Karena mereka nggak mau berkumpul di satu, pasti berkelahi, makanya saya antar. Nah, pada saat saya lewat di depan penjaga pos, itu saya udah kedengaran bunyi teriak-teriak kucing. Cuman karena saya mau dinas, waktu saya pendek, nah saya pikir mungkin ya biasalah kucing memeong gitu ya. Tapi begitu sore saya ngasih makan lagi, masih memeong lagi di tempat itu. Akhirnya saya penasaran. Saya cari, ternyata apa? Di bawah lantai yang sempit sekali, yang sudah dipaku. Rupanya si anggota penjaga mes itu menaruh ini lem tikus di situ di atas kertas. Jerat tikus itu ya? Maksudnya si penjaga mes Ya, ini itu, ya. untuk menangkap tikus sebenarnya, Kucing yang tapi kucing yang kena nggak bisa diambil. Akhirnya saya suruh bongkar itu mes itu, dibuka papannya 3 papan. Begitu dibuka, ternyata kucing itu memang nggak bisa bergerak apa-apa, namanya lem tikus kan. Udah gepeng dia. Gepeng begitu, nggak bisa bergerak, tapi masih hidup. Nah, saya keluarkan, saya kasih susu, dia minum. Nah, habis itu gimana cara melepasnya? Kata salah, sopir saya dengan ajudan saya satu-satu melepaskan dengan bensin. Bensin Itu yang dia tahu ya. itu yang dia tahu. Karena kita nggak tahu kan bahwa ini lem dengan bensin lawannya ini. Nah, udah lepas dari tempelan kertas. Tapi dia kan kaku. Nah, bagaimana lagi ini? Akhirnya saya bawa ke tempat kan ada pemandian kucing itu. Tempat orang menjual makanan kucing, biasanya ada tempat mandi kucing di situ. Papua ini ya. Di Papua. Nah, sampai di situ saya antar pagi, sore habis jam dinas saya cek lagi ke sana. Nah, rupanya sudah dulunya sudah nggak lengket-lengket lagi, tapi masih berkerut-kerut gitu. Katanya kaku lah. Katanya dengan apa Pak caranya begini nih? Rupanya pakai hand body rupanya. Hand body rupanya. Wah, iya. Nah, akhirnya yang tadinya kakinya nggak bisa ditekuk, udah bisa ditekuk. Hand body itu ya. Pakai hand body itu. Nah, itu sabar ya. Ini sedikit teladan juga ini, pembelajaran bagi kita. Ternyata hand body itu juga bermanfaat juga untuk kucing. Terutama kucing yang terkena lem tikus waktu itu. Lanjut. Nah, 2 pengalaman itulah yang ini tuh. Jadi sampai saya mau pindah dari situ, kucing itu sudah sehat gitu loh. Sudah bergabung lagi dengan induknya. Dia bertiga beranak. Selamat seperti kucing itu ya. Selamat. Jadi dia induknya ada, anaknya 3. Yang kena lem tikus ini 2, yang 1 enggak. Nah, sampai saya pindah juga gitu. Nah, yang uniknya lagi itu ya memang lari lagi kesetiaan kucing. Ini yang buta ini mungkin ya? Hah? Yang buta? Bukan? Enggak, yang buta bukan itu, yang besar buta dia. Nah, yang ketiga itu semacam Pak Amrijar bilang tadi itu, terima kasih kucing itu kayak apa misalnya kan? Bisa juga meneteskan air mata dia ya? Menurut saya mata. Yang ketiga itu ada kucing itu masih bayi di got. Saya nggak tahu yang membuang siapa. Karena begitu saya lewat ngasih makan kucing, teriak dia keluar dari got itu. Saya kasih makan. Sore teriak lagi saya kasih makan sampai dia tinggal sama-sama di mes. Saya heran lihat kucing itu, nalurinya kok tinggi. Setiap saya ada tugas ke Jakarta, malamnya sebelumnya itu pasti dia minta tidur sama saya. Itu saya tandain betul itu, berapa kali itu. Kucing itu pun bisa ngerti lah ya. Ngerti dia. Dia kan juga berdoa lah gitu. Ya. Untuk tuannya lah kira-kira. Cuma kita aja yang nggak mendengar. Ya. Ini kalau yang banyak orang-orang yang yang menyampaikan hal demikian, mungkin berdasarkan hadis, mungkin berdasarkan riwayat-riwayat begitu. Kira-kira pendapat itu betul nggak? Kalau menurut saya betul. Seluruh hidup Ya, seluruh hidup berdoa. Dia berdoa. Bertasbih gitu. ya. Cuma kita nggak bisa dengar aja. Kita yang tidak tahu caranya dia Ya. kayak apa, kemudian apa yang dia sampaikan, Ya. itu aja yang kita nggak ngerti. Tapi sebetulnya melihat gelagat kita bisa tahu. Makhluk hidup itu, ya, apapun, bahkan sekalipun makhluk hidup yang buas,
yang berganas berbahaya bisa juga jinak. Seperti buaya, singa, harimau, kalau dikasih makan, didekati, dia bisa jinak juga. Ya. Apalagi hewan peliharaan seperti kucing-kucing ini ya. Tanda-tandanya kalau dia lapar, dia udah mulai, ya bukan mengganggu kita, tapi paling tidak udah mendekat aja dia di kaki-kaki kita. Betul kayak gitu ya? Ya. Terus kalau sudah dikasih makan, seperti dia rasa apa ya? Dia rasa senang gitu, Ya. rasa apa namanya, bersyukur. Langsung dia kadang-kadang duduk dekat kita, tidur bahkan di kursi kita, di meja kita, dekat-dekat kita. Nah, itu kalau bagi orang-orang yang nggak tahu, mungkin dianggap itu tidak nyaman. Akhirnya kucing-kucing, nah, seperti inilah. Ini kan kucing sini nih ya. Nih, kucing di sebelah sini. Ya. Nah, ini kan tanda-tanda dia sebenarnya sudah apa ya? Nyaman. Dia sudah nyaman. Ya. Gitu ya. Tapi kalau yang tidak tahu ini kan merasa terganggu. Ya. Wah, ya ada kucing-kucing ini langsung diusir begitu ya. Luar biasa ya. Ya, luar biasa. Tapi memang apapun yang dibuat untuk kebaikan sekecil apapun untuk makhluk yang lain gitu ya. Yakinlah kita, pastilah Allah akan memberi imbalan ya, memberi balasan di kemudian hari. Bahkan kalau sebaliknya, kalau kita jahat juga dengan makhluk hidup itu, juga akan mendapat balasan yang setimpal. Kira-kira begitu ya. Ya. Kemudian kucing ini terima kasihnya yang saya rasakan dan saya lihat gitu ya. Kalau kita berbuat baik, terus kita ngomong, kita nggak ngerti, kita tidak tahu nih dia mengerti itu tidak. Tapi apa yang kita omongkan itu terima kasihnya itu biasanya dia mengerdipkan mata. Itu yang saya perhatikan. Bisa saya kasih makan, puas dia kenyang gitu kan, saya elus kepalanya. Saya ajak ngomong, udah kenyang kamu? Dia lama menatap kita itu. Nanti dia kedipkan matanya. Saya nggak tahu dia mengerti nggak dengan omongan kita itu apa gitu. Tapi begitu kita tatap matanya dia lihat kita, terbuka juga matanya. Tapi di akhir pembicaraan kita tanya itu, dia kedipkan matanya. Nah, disitulah saya ada keyakinan saya bahwa kucing itu dia ini apa ya, ada terima kasihnya. Berarti kalau benar-benar terkasih, berarti dia juga berdoa kan? Nah, iya. Berarti tadi Pak Rizal menjelaskan bagaimana merawat kucing-kucing ini ya. Mulai dari apa tadi ya, obat-obatan, vitamin apa. Mungkin selain vitamin itu, obat-obatan apa lagi ya? Menopang kesehatan dia itu. Di dalam memberikan ini sama kucing ya, kehidupan lah gitu ya. Ya. Sama masalah makanannya. Kalau makanan itu macam-macam itu. Ada yang sifatnya makanan kering, itu sudah ada di karung-karung itu. Mungkin bisa nanti dia dilihat gitu ya. Itu jenisnya macam-macam memang itu. Ada yang bol, ada yang meo. Kalau kucing di dalam karena sudah tua, ada lagi makanan khususnya. Cuman harga memang agak mahal gitu ya. Nah, makanan itu sifatnya itu standby terus. Jadi tempat-tempatnya itu kalau kosong isi, kalau kosong isi. Jadi kucing kapanpun bisa makan situ. Nah, itu yang pertama. Kemudian ya memang saya belinya tiap bulan. Tiap bulan itu berapa karung gitu kan. Nah, kemudian yang kedua berikutnya ada makanan basah. Makanan basah itu pagi dan sore. Itu campuran tempe dengan ikan cuek. Nah, kemudian ada lagi ini sebelum makanan ikan cuek itu, khusus yang kecil-kecil, saya belikan goreng ayam dengan ikan, saya suir-suir kecil-kecil. Nah, mereka makan dulu yang kecil itu, baru nanti yang lainnya yang tempe. Terus untuk menopang gizi dia, selain obat-obatan, gizinya itu di samping itu juga ada susu ini. Susu beruang, susu beruang, itu kan susu murni itu. susu murni yang murni. Sekarang kita juga minum itu kan? Ya kita minum itu juga. Nah, kucing juga saya kasih. Itu juga ya? Tiap malam juga itu. Wah itu ya cukup mahal juga itu Pak Rizal. Iya, kita belinya dapat rezeki. Iya. Nah, kita beli satu kerak gitu kan. Dapat rezeki, kucing pun ikut dapat rezeki ya. Kucing juga menikmati. Kita beli satu kerak itu.
Nanti mungkin tahan 1 minggu atau 10 hari gitu kan. Nah, memang yang agak besar biayanya itu memang kalau apabila sakit kita nggak bisa atasi, tentu kita bawa ke klinik. Pernah sekali itu kucing dia nggak bisa berak, tapi meraung-raung kesakitan. Ya. Akhirnya saya bawa ke klinik. Dari klinik itu dia belum bisa menangani kalau belum tahu penyakitnya. Ya. Akhirnya harusnya di ronsen. Diagnosa lah dulu ya. Diagnosa dulu di ronsen. Ternyata hampir sama dengan kayak kita usus buntu gitu. Oh. Kenapa bisa itu terjadi? Karena kucing ini setiap dia mandi kan dia jilat. Makanya kucing setiap habis makan tuh dia menjilat itu membersihkan. Maknanya dia menjilat itu Makna dia menjilat itu dia membersihkan badannya. pakai lidahnya Pakai itu. lidahnya. Berarti logikanya lidahnya kucing itu mengandung antidioksida gitu. Anti racun. Iya, di samping itu. Ya, logikanya begitu. Iya, mengandung racun. Tapi dampaknya nanti bulu kucing itu akan ketelan sama dia dengan lidahnya itu. Nah, masuk ke ususnya, terkumpul kalau udah banyak, nggak keluar. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya tersumbatnya ususnya dia. Seperti yang dialami oleh kucing saya itu. Jadi sampai sudah nggak bisa lagi apa yang dia makan, nggak bisa lagi keluar. Nggak bisa keluar. Meraung-raung dia, buntu. Itulah, usus buntu itu. Nah, setelah saya bawa di ronsen, ternyata memang di usus pembuangnya itu sudah buntu. Akhirnya dioperasi. Potong juga. Potong ususnya. Dipotong, Kayak manusia itu kayak ya? manusia, dioperasi, dipotong, disambung lagi. Nah, kemudian biaya Selamat nggak kucingnya? Selamat. waktu itu selamat, masih hidup. Jadi setelah itu 2,5 juta itu operasi itu. Nah, setelah itu kucing itu kan masih dirawat di klinik. Ya. 3 hari setelah itu udah boleh pulang. Begitu sudah pulang, nah sayang dokter nggak memesan sama saya untuk ya kalau kayak tentara habis survival itu kan kalau bisa kan belum makan nasi kan harus makan bubur dulu. Recovery-nya apa? Recovery-nya itu. Nah, dokter nggak pesan sama saya. Ya, SOP-nya setelah apa? Pasca operasi itu apa kan Ya, gitu. begitu. Nah, setelah saya bawa pulang, kebetulan saya dengan istri saya sholat berjamaah. Nah, dalam sholat itulah saya dengar kucing yang habis operasi itu makan makanan kering. Itu kan keras. Nah, sholat kan nggak mungkin saya hentikan. Saya biarkan aja dulu sampai saya sholat. Ternyata memang betul kucing muntah. Begitu kucing muntah yang habis operasi, balik lagi ke sana. Operasi lagi. Operasi lagi. Nah, ternyata rupanya kucing itu kalau dioperasi itu kan diberi suntikan bius itu tuh. Keras lah ya. Suntikan bius itu. Yang keras. Nah, rupanya jarak waktunya nggak boleh gitu loh. Karena dia habis-habisan waktu operasi pertama, 1 minggu setelah itu operasi lagi. Nah, makanya harusnya ada tenggang waktu. harusnya ada tenggang waktu. Nah, akibat itu setelah dia muntah itu ternyata ususnya robek. Nah, usus robek sudah dijahit, tapi begitu belum siuman dia udah meninggal. Udah mati ya. Nah, Jadi begitu, sahabat ya. Ternyata baru kita tahu juga bahwa kalau kucing habis dioperasi itu ya, terutama operasi usus buntu itu ya nggak bisa dia makan makanan yang kering. keras. Makanan keras yang kering. Jangan makan keras, makanan yang lunak dulu. Harus yang lunak dulu. Pasti begitu ya. Ya, sama dengan Terus kita kalau manusia. operasi yang dilakukan itu harus berjangka waktu yang cukup lama. Ini tentunya kan dokter-dokter hewan yang tahu. Mungkin pada waktu itu lupa memberitahu atau mungkin tidak menyangka kalau ada operasi lanjutan lagi. Begitu ya. Ya. Itu kira-kira. Jadi mungkin begini Pak Rizal ya. Bisa-bisa jangan-jangan ini sahabat Pak Rizal ini sang jenderal pecinta kucing dari Minangkabau ini pensiun bisa juga buka klinik kucing kok. Saya kalau ada rezeki Udah ngerti semua kan masalahnya kan? Saya nggak buka klinik. Saya hanya membuat rumah kucing. Lengkap dengan tempat dia bermain. Kemudian itu cita-cita itu ya. Nah, itu keinginan saya. Ya. Dapat rezeki saya buat kayak aula gitu kan. Paling tidak harus punya tanah khusus untuk apa? Untuk kucing. Oh iya.
Iya. Ya, artinya memang kalau memang itu menjadi harapan kita, itu sebuah cita-cita yang mulia kan. Iya. Berarti kita harus punya lahan khusus untuk kucing, membuatkan rumah-rumahannya, membuatkan semua tempat fasilitas kucing itulah. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Dan syukur-syukur juga bisa kita mempekerjakan orang untuk menjaga itu, memberinya makan. Karena kita kan akan menjadi tua juga. Iya. Kita pun terakhirnya kan mengurus diri kita pun payah ya kan. Setidak-tidaknya memang harus kita ya menggaji karyawan. Iya. Tapi mudah-mudahan lah Allah Namanya ini kan cita-cita ya. memberikan rezeki gitu ya. Nah, dibuat karyawan. Karena kan bisa saja saya pulang ke kampung gitu kan. Nah, itu siapa yang merawat kucing kalau saya nggak punya karyawan gitu kan? Ya, betul-betul. Tapi ya namanya itu harapan yang mulia. Kita harus yakin, sahabat ya. Pasti Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan jalan selama memang niat itu baik, tujuannya baik, dan pekerjaan itu pekerjaan mulia. Mungkin begitu ya. Tapi kucing ini kan ini kalau bukan manusia yang terpanggil, terus dia dapat dari mana kan gitu ya? Nah itu, saya hanya karena itu aja. Ya. Ini jatahnya satu piring satu. Iya. Ah iya, Satu lah. satu. Kayak apa ya? Kayak manusia gitu. Ini jatahnya satu. Enggak. Kejer, Mbak. Jadi kalau di shooting rapi. Tuh. Nggak bisa diatur. Nah, Diatur. tuh. Yang Jadi putih. satu piring satu kucing ya. Ada jatahnya. Di dalam lain nih. Dan ini nanti Pak Rizal, Ah, ini nanti di akhirat sana kita pun dapat makan pakai piring juga. Malaikat yang kasih. Jadi apa yang dilakukan sebaik di dunia. kecil apapun Ini kebaikan. kayak Ini mah. Padang lain kan? Ini mah. Ini. Ini kayak rumah makan Padang. Tuh. Jadi kebaikan sekecil apapun Oh, tetap di dunia ini akan dibalas di akhirat. dihitung nanti itu ya kan? Kaulah juga dikasih makan di akhirat, ya kan begitu ya? Oh. Luar biasa. Nah, yang di dalam lagi. Taruh situ. Di dalam lagi, Lek. Yang nggak bisa bergaul di luar. Orang yang penakut di dalam. Yang ini mulai dari Jakarta sampai Bandung, di mana rest area-area itu saya tahu di mana tempat kucing. Karena saya singgah. Oh gitu ya. Pasti saya singgah, tinggalkan makanan. Kalau ada warung, saya tinggalkan di warung, sama orang kasih makan kan. Di mana ada aktivitas kucing, di mana apa ya? Di atas balik, di atas. Banyak terdapat Nah, Udah kenyang makan itu, Mbak. populasi kucing itu tahu ya Pak Rizal. tahu ya. Di Kodiklat itu titik-titik mana gitu kan, saya ada titik. Di atas 3 ya, Pak. Banyak Nah beginilah aktivitas beliau nih tiap hari nih. Setiap hari itu pagi jam 5:30 sampai jam 6:30. Lalu persiapan ke kantor dilanjutkan sama Istri. istrinya Pak Rizal. Sore hari setelah pulang kantor Baru full saya. baru full. Mulai dari 4:30 juga sampai Jam-jam maghrib lah ya. maghrib, jam-jam, ya pokoknya dekat-dekat maghrib selesai itu. Nah, orang kan malas melihara kucing ini bukan apa-apa. Kalau makanan mungkin semua orang bisa ya. Yang orang malas itu kalau membuang taiknya. Membuang kotorannya. Kotoran itu sebenarnya kucing saya tiap pagi itu 2 emberan itu. Pak Rizal, Ya. kayaknya kita lah lama kok baca rito topik kucing kok. Iya. Alam mau masuk pula maghrib kok. Iya. Ya, saya tak lah, Magari. Ya, masih ada lah 45 menit ya. Jadi sahabat, Pak Al Rizal ini, Brigjen TNI Al Rizal, ini beliau ini sahabat saya. Kebetulan kami satu kampuang di Padang. Tepatnya di daerah mana, Pak Al Rizal? Tabiang. Oh, di Tabiang ya? Tabiang. Ambo di Piaman, di Lubuk Aluang ya. Jadi karena sudah mau masuk waktu maghrib, mungkin kita akhiri lah topik ini. Ya. Tapi karena apa, Pak Rizal? Karena kita orang-orang awak, orang Minang kok. Ndak elok pula kalau lah salah saya kegiatan itu ndak. Di apa kan jo pantun kok.
Biasa tuh, kalau Padang itu dibuka di pantun, ditutup pun dengan Itu pantun. betul. Ah. Kalau nggak buka dengan pantun, paling enggak ya ditutupi di pantun. Tuh di pantun. Boleh. Kamu boleh ya? Ya, boleh. Agak apa? Agak lupa-lupa kok. Nah. Masalahnya masalah pantunku, aduh kaitannya juga kucing. Ini. Kucing hitam pai mencari makan. Wah, kucing hitam ya, menceritakan ya. Kucing balang barana tigo. Oh, Tigo ya. Ala banyak Pak Datua memberi perhatian Iya. dan diberikan. Iya. Insya Allah Pak Datua kok murah pula rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Itu ada. Kalau di Padang itu biasanya pantun tuh ada lo balai pantun itu. Ya kan bisa dibalas. Boleh dibalai ya. Balas. Jadi jauh bana mah Datuk datang ke Siko. Ya dari Tangerang awak ke Siko. Katampe awak sampai Ambo maksudnya mencari kucing. Mencari kucing ya banyak kucing. Insya Allah lancar pula usaha pada tu. Amin. Mendapat rezeki nan halal nan gadang. Insya Allah Pak. Insya Allah sahabat ya. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada pula apa sepatah dua kata sebagai apalah teladan ya, karena ini kan pojok teladan Pak Rizal ya. Iya. Teladan itu tentara itu artinya teladan Nusantara. Iya. Sekecil apapun kita harus memberikan keteladanan dari pojok ini yang kecil. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin kepada sahabat, terutama pecinta kucing atau mungkin orang-orang yang belum mengetahui seluk-beluk tentang kucing ini, kira-kira begitu. Silakan. Iya. Lebih lebih mengarahnya Kamera mungkin kemana? bentuknya pesan mungkin ya. Ya, pesan ya. Pesan ini juga bukan hanya untuk pecinta kucing saja. Ya. Termasuk orang juga yang mungkin tidak senang dengan kucing. Ya. Nah, pertama itu pesan Ambo bahwa kucing itu sebenarnya kan sama dengan kita, sama-sama makhluk, Sesama makhluk hidup loh. makhluk Allah lah gitu ya. Nah, ya memang belum tentu semua orang cinta. Yang jelas itu pesan saya yang pertama itu ya kalau memang kucing itu datang pas kita makan, ya kasihlah sisa-sisa makanan kita. Ya, jangan dibuang begitu aja. Jangan Ya. dibuang begitu saja. Toh seperti ikan. Ya. Yang kita makan kan dagingnya. Ya. Mungkin kita kasihkan berbentuk tulangnya itu. Ya. Sifatnya sisanya. Betul. Bukan juga makanan kita itu kita paruh, kita kasih separuh ke kucing, untuk kita separuh enggak. Ya. Sisa-sisa makanan. Ya. Itu yang pertama pesannya. Yang kedua itu kan memang kadang-kadang orang yang nggak suka kucing itu kan dibuang. Kucingnya dibuang. Kucing dibuang. Ya. Nah, Ambo berharap kalau membuang kucing itu kan pernah juga kita lihat itu di media-media itu dibuangnya ke hutan. Yang susah dia mencari makan gitu loh. Dibuang ke sembarang tempat. Sembarang tempat. Mendingan maksudnya dibuangnya ke tempat orang yang mau, Yang kira-kira kalau dibuang tuh dia bisa mencari makan di sekitar situ. atau ke tempat orang yang mau Dia merawat. mau gitu loh. Oh, ya. Kalau yang mau kan susah juga kita karena kan Ya. sifatnya membuang kan cepat itu. Ya. Nah, mungkin yang lebih ininya karena kita tidak kondisinya mungkin di pasar kan dia bisa cari makan di pasar. Ya. Atau di sekitar mungkin ada rumah makan di situ. Ya. Nah, jadi harapannya pesan kedua ya membuang kucing jangan membuat dia susah lah kan gitu ya. Nah, di tempat yang Yang baik ketiga. bagi dia ya. Iya. Kemudian pesan yang ketiga, nah, terutama mungkin orang yang tidak cinta dengan kucing. Ya. Kalau toh tidak bisa ngasih makan, jangan disakiti lah. Ya, Seperti ya. ditendang atau apa. Ya, Ya sudah kalau memang kita nggak suka, ya sudah nggak usah disakiti. Ya, Jadi ya. ya mungkin masih banyak hal lain, tapi 3 hal itulah menurut saya mungkin yang pas lah pesannya ya. Ya. Makanya pesan itu mau tujukan bukan kepada pencinta kucing saja, tapi hampir kepada kita semua lah. Ya. Itulah kira-kira pesan saya. Luar biasa. Ya. Terima kasih Ya, Pak terima Rizal. kasih. Ya. Luar biasa, semoga Allah membalas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat, demikianlah topik kita hari ini, yaitu seorang jenderal TNI
ternyata masih memiliki kemuliaan untuk memperhatikan kucing-kucing yang terlantar dari mana-mana, dari luar, dari tempat-tempat yang tidak semestinya dia berada di situ, dan oleh beliau mengumpulkannya di satu tempat, yaitu di rumahnya. Dan mudah-mudahan kebaikan ini menjadi teladan bagi kita semua untuk mencintai sesama makhluk hidup, saling tolong-menolong, dan menolong makhluk hidup lainnya yang membutuhkan. Terima kasih, sahabat Pojok Tentara Teladan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teladan Nusantara.